What's up, go? Kembali lagi ke channel YouTube gue. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Enrico Liana. Ya, kesempatan kali ini sesuai janji saya akan nge-review salah satu aplikasi membaca dan menulis novel online, salah satu produk buatan anak bangsa, yakni Cawaca. Bagaimana tampilannya? Apa saja fitur yang ada di dalamnya, kekurangan dan kelebihannya? Kalau gitu, langsung saja kita mulai reviewnya. Kita kini masuk ke layar HP. Pertama-tama tentu saja jika kalian belum ada aplikasinya, kita bisa buka di Google Play Store. Ini karena saya sudah ada, jadi saya tunjukkan aja ya. Nah, begitu masuk ke layar, kita bisa langsung ketik Cawaca di pencarian. Nah, ini dia aplikasinya. Ada ikon gurita, tulisan Cawaca. Guritanya warna hijau ya. Nah, di sini kalian tinggal klik unduhan. Nah, di sini saya adanya update, berarti saya belum update yang terbaru. Oke, kalian tunggu nanti setelah selesai. Jika unduhan kalian sudah selesai, kalian tinggal buka, klik buka, dan kalian akan langsung masuk ke dalam aplikasinya. Menurut pengalaman saya kan berawal dari aplikasi baca novel dan menulis novel online di Wattpad. Di Wattpad itu tampilannya saya nyaman karena dari awal sudah memakainya dan enak dilihat juga. Nah, untuk Cawaca ini menurut saya lebih nyaman lagi di mata. Warna hijaunya itu membuat mata kita betah dan sejuk untuk memandang. Dan aplikasi-aplikasi lain sudah saya coba dan tidak senyaman Cawaca. Ini pendapat pribadi saya ya. Kalau menurut kalian yang lain ada juga yang bagus, yaitu pendapat kalian. Nah, sudah sampai di sini. Ini bisa kalian lihat fitur-fitur yang ada. Di bagian sini ada genre, pilihan genre. Di sini tentu saja buku yang baru update. Ada ya banyak judul yang ada di sini. Kenapa? Karena update-nya di Cawaca itu semua diatur oleh editor yang editor si pengembang Cawaca ini. Jadi ada jadwalnya. Misalnya hari Selasa jadwalnya The Girl from Outer Space untuk update. Nah, dan judul-judul berikutnya. Maka minggu depan lagi, hari Selasa lagi, baru judul-judul buku ini akan tayang. Jadi tayangnya ini seminggu sekali ya teman-teman. Seminggu sekali. Itu membuat rasa nyaman sendiri bagi penulisnya, terutama yang saya rasakan lah. Jadi saya tidak terkejar-kejar untuk mengejar deadline upload bab terbaru, karena saya bisa dengan agak santai, karena saya juga sambil bekerja menyelesaikan setiap babnya. Jadi satu bab satu minggu itu sudah sangat nyaman menurut saya ya, yang sibuk. Dan pembaca pun
Ya, menurut saya menunggu seminggu tidak terlalu lama lah. Biasanya juga kalau film-film juga kan seminggu sekali, kecuali sinetron kejar tayang ya. Nah, di sini bisa kita lihat lagi ada misi kerang. Ini untuk dapatkan kerang gratis. Ya, nanti kalian bisa lihat sendiri lah fiturnya. Kenapa perlu kerang? Oke, kenapa perlu kerang? Saya jelaskan sedikit. Kita coba buka. Di Cabaca, penulisnya itu mendapat royalti. Nah, ini yang menarik dari Cabaca. Kalau kalian menulis di Wattpad, kalian bisa menulis kapanpun dan bebas. Kalian tidak perlu menunggu seleksi naskah. Nah, kalau di Cabaca, kalian ingin menjadi penulisnya, kalian akan diseleksi lagi naskahnya, layak atau tidak. Berapa lama menunggunya? Itu paling lama 3 bulan. Sama seperti mayor label. Nah, di sini juga seperti itu. Kalau kalian naskahnya bagus, maka akan lolos dan dikontrak. Nah, ada royaltinya, ada bayarannya. Maka dari itu di sini juga ada sistem kerang. Kalau di aplikasi lain mungkin namanya sistem poin ya. Nah, ini saya jelaskan kenapa perlu kerang. Nah, dari mulai chapter 1 sampai 3 ini gratis. Kalian bisa baca kapanpun, dimanapun tanpa keluar biaya dalam bentuk kerang. Setelah bab 3 selesai, maka bab 4 sampai tamat nanti itu akan memakan sejumlah kerang sebesar 10 kerang. Ini tidak semuanya 10 kerang. Jadi kalau ada penulis yang ini biasanya penulis yang baru sama kayak saya, karena penulis baru per babnya dihargai dengan 10 kerang. Nah, jadi fungsinya misi kerang yang kalian dapatkan untuk kerang-kerang gratis adalah untuk membuka semua bab yang ada di sini. Tapi jangan khawatir, Cabaca adalah aplikasi membaca novel online yang sangat baik hati. Kenapa? Karena ada jam baca nasional. Nah, untuk jam baca nasional ini untuk sementara waktu ini, karena kita sekarang lagi pandemi corona, jadi work from home, Cabaca mengadakan spesial promo, yakni jam baca nasionalnya menjadi 2 kali sehari. Jadi jam 12 siang sampai jam 1 siang dan jam 9 malam sampai jam 10 malam. Selama jam itu kalian bisa membaca semua bab yang berbayar gratis tanpa mengeluarkan kerang. Jadi jika kalian ingin membaca cerita ini, novel ini, dan ingin membaca bab 4-nya tapi tidak ada kerang, kalian tunggu aja jam 12 siang. Jam 12 siang begitu kalian baca itu akan gratis sampai 1 jam ke depan. Jadi semakin cepat kalian bisa mengejar sampai bab mana yang ada kerangnya, jadi kalian bisa baca gratis. Iya. Dan kalau kalian misalnya siangnya sibuk, kalian dapat mengejarnya saat malam hari. Malam hari yang seperti saya bilang tadi, jam 9 sampai jam 10 malam. Tidak sulit kan? Tapi misalnya kalian jam siang sibuk, malam juga ngantuk, gak bisa begadang, ya keluar biaya lah untuk kerang. Kerangnya juga nggak mahal. Bentar, nanti akan saya tunjukkan. Misi kerangnya juga bisa kalian jalani lah, jadi untuk dapat kerang gratis. Nah, ada fitur apa lagi di sini? Fitur yang menarik menurut saya adalah bagian ini. Akan ada quote-quote yang menarik dari setiap buku yang cerita yang ada di dalam Cabaca ini. Kalian bisa lihat dari S.A. Nadia, Magic Shop. Namun seperti halnya rumor, lelaki selalu saja memberi harapan palsu. Wah, luar biasa. Ada lagi, seperti balon yang terlepas dari tangan, biarkan masa lalu terbang bebas. Dengan begitu,
luka. Dengan begitu kita bisa memulai lembaran baru. Nice. Bayangkan kalau quote yang tampil adalah dari cerita kalian. Luar biasa bukan? Nah, fitur berikutnya adalah ini ibaratnya tempat untuk cerita kalian mendapat perhatian lebih. Jika cerita kalian sangat digemari pembaca dan nangkring di deretan ini, 10 besar yang lagi tren, 10 besar yang top minggu ini, 10 besar favorit, otomatis pembaca akan banyak melihat cerita kalian dan tertarik. Di sini kalian dapat lihat novel-novel apa saja yang lagi tren. Bisa lihat sendiri. Ini penuh penulis-penulis yang luar biasa di Cabaca ini. Terus ini top minggu ini. Ya, top minggu ini. Di sini genrenya beragam ya. Jadi nggak ada batasan. Ada sih LGBT kayaknya belum ada, belum boleh. Tapi kalau untuk sekedar cerita dewasa yang tidak terlalu porno, Bad Friend, kalian lihat ini Bad Friend. Nah, ini salah satu cerita dewasa yang dibaca. Ada juga satu lagi judul lainnya, tapi untuk kalian yang masih di bawah umur ya diminta kebijaksanaannya lah. Nah, ini sama kayak yang di atas buku baru update. Nah, ini buku terbaru. Jadi ini buku terbaru adalah buku-buku yang baru keluar di Cabaca. Nah, kalian bisa lihat. Ini semua covernya dari tim pengembang Cabaca ya, tim apa namanya untuk ya cover makernya lah ya dari mereka. Kita tinggal buat dulu gambaran seperti apa mau kita covernya, sisanya mereka. Nah, ini buku dari penerbit. Di sini juga ada penerbit yang kerjasama dengan kita. Mereka promosikan novel mereka di Cabaca. Ini juga ada buku tamat. Buku tamat akan ada di sini. Tinggal kalian tekan lihat semua, maka akan muncul buku-buku yang sudah tamat yang ada di Cabaca. Jadi kalian tidak perlu menunggu setiap minggu lagi. Nah, ini buku saya. Tetanggaku Hantu. Hati-hati. Cek dulu tetangga kalian, siapa tahu bukan manusia. Oke. Nah, ini saya sudah sampai tamatnya di bab 23. Kalian bisa cek sendiri kalau memang penasaran. Dan ya, ini jadwal buku. Jadi kalian bisa ngecek kapan buku kesayangan kalian akan tayang. Ya, pilih aja. Nah, ini para penulis hebat di Cabaca. Kenapa saya bilang hebat? Bukan saya memuji diri sendiri, karena memang untuk masuk ke sini tidak mudah. Teman saya juga ada yang mengeluh kenapa sulit masuk. Jadi saya bilangnya mungkin naskah mereka belum dicari di Cabaca. Oke, ini fitur awalnya ya, halaman depan. Nah, ini yang fitur kayak icon piala. Di sini biasanya perlombaan. Kalau misalnya ada perlombaan apa ini itu akan ada notifnya di sini. Nah, ini saya buka dulu. Oh, ini mungkin karena perlombaannya sudah pada habis, jadi ikonnya kayak gitu. Jadi belum bisa dibuka ya. Tapi kalau di sini untuk yang perlombaan, misalnya lagi ada lomba menulis cerpen, maka akan ada di sini cerita-cerita peserta lombanya.
Jadi kalian bisa baca dan vote di situ. Nah, ini genre-genrenya bisa kalian set langsung di sini juga bisa. Terus, nah ini perpustakaan. Perpustakaan ya kalian bisa buat daftar baca sendiri. Ini unduhan, saya tidak ada mengunduh. Nah, ini bacaan. Karena saya penulis horor, saya tentunya mencari referensi horor dari penulis-penulis horor lainnya. Nah, dan beberapa kisah romance juga. Oke, selanjutnya kita lanjut ke menu yang terakhir. Di sini pojok kanan bawah kalian ada gambar orang, ya lambang ikon profil seperti biasanya lah di aplikasi manapun. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ada foto saya yang waktu itu berkacamata. Nah, di sini kalian bisa edit profil kalian. Edit foto, edit nama, edit ya deskripsi, tambahkan website. Karena saya tidak ada menambahkan, jadi saya kosongkan. Di sini juga kalian bisa logout jika kalian punya akun kedua. Tapi buat apa ya punya dua akun? Ya pakai satu akun ini aja sudah bisa baca dan nulis gitu. Kecuali dua akunnya itu dua-duanya kalian nulis tapi dengan nama yang berbeda. Ya boleh aja sih. Terus di sini ada level baca. Jadi kalau kalian di Cabaca semakin banyak membaca, level kalian akan semakin tinggi dan naik. Fungsinya apa? Fungsinya biar orang tahu ya kalian rajin baca, begitulah mungkin ya. Jadi level kalian akan muncul ketika komentar di bab sebuah cerita. Di atas nama kalian akan muncul levelnya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian karya. Kita buka. Nah, ini kalau saya karena ada cerita di dalamnya, maka ada buku cerita saya Tetanggaku Hantu. Nah, bagi yang belum tahu Tetanggaku Hantu, silahkan kalian baca di Cabaca. Nah, kalau untuk yang belum ada cerita, belum jadi penulis Cabaca, seingat saya dulu ada link ajukan karya. Nah, seperti itu. Begitu kalian sentuh, maka kalian akan masuk ke dalam halaman pengisian data dan untuk pengiriman naskah. Nah, nanti kalau kalian mau tahu lebih jelas bagaimana caranya jadi penulis di Cabaca, akan saya buatkan video selanjutnya. Tapi ini tergantung dari kalian. Silahkan komen di kolom komentar bawah. Mau saya buatkan atau tidak? Iya. Selanjutnya kita kembali dulu. Nah, ini ajak teman. Ini ada ya buat di share ya. Nah, ini ada pilihannya, salin ke mana, share ke mana. Begitu ada yang gabung dengan kode kamu, maka kamu dapat kerang gratis. Nah, ini salah satu cara mencari kerang. Jadi jika kamu pengumpul kerang, ya ajak teman kamu untuk bergabung ke Cabaca. Sebagai pembaca bisa, sebagai penulis bisa. Nah, ini peti harta karun. Ini biasanya promo-promo yang tengah berlangsung di Cabaca. Jadi sekarang lagi tidak ada, berarti tidak ada kerang gratis yang diberikan. Ya, kita back kembali ke ini. Frequently ask and question. Jadi pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan ke pihak Cabaca. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri lah apa yang ada di dalamnya. Kembali kita ke blog. Nah, ini blog. Kita sentuh langsung membawa kita ke blog Cabaca. Nah, di sini kalian ya layaknya blog lah ya, banyak artikel yang bermanfaat untuk kalian baca. Kalian buka sendiri nanti. Jadi intinya link ini akan membawa kalian ke blognya Cabaca. Oke, mungkin sekian video review kali ini. Oh ya, saya hampir lupa, Cabaca ini juga bisa dibuka di browser ya. Jadi kalau kalian misalnya HP kalian penuh, tidak bisa download aplikasi lagi, kalian buka aja di browser lewat Google Chrome atau Mozilla Firefox, terserah lah ya, bisa lewat HP atau laptop.
Ketik aja Cabaca, nanti akan muncul langsung kok pilihannya. Nah, di situ kalian bisa baca juga, bisa ajukan, mengajukan naskah sebenarnya enakan lewat PC atau laptop. Karena lewat HP, lewat aplikasi mobilenya tidak bisa langsung memasukkan naskah. Karena syaratnya kan mengirim naskah, sinopsis, dan 3 bab pertama. Kalau di HP tidak bisa, jadi kalian bisa lewat laptop atau PC. Tapi kalaupun kalian tidak bisa melalui itu, kalian bisa buka browser Google Chrome, terus dirubah di pengaturan, jadikan situs web Google Chrome-nya ya. Kalau kalian ngerti, paham, pasti tahu. Nah, kan nanti tinggal kalian masukin aja Cabaca dan masuk ke menu profil karya. Nah, gitu. Nanti saya buat lah ya caranya. Jika kalian memang tertarik, ya silahkan komen di bawah. Oke, sekian review dari saya, review singkat dan tak jelas. Semoga aja walaupun kurang jelas ada yang masuk ke kalian. Ini aplikasi novel online yang sangat luar biasa, sangat mensupport penulis lah. Jadi ibaratnya kita menulis, ada hasilnya. Tidak hanya mendapat komen next, terima kasih, selanjutnya, tapi ada juga penghasilan untuk kita. Oke, sekian, dan kembali ke Enrico Hendayana. See you next time. Untuk kelebihan dan kekurangannya sudah kalian bisa lihat tadi di video. Mungkin itu disebut kelebihan-kelebihan di dalamnya. Sementara untuk di kekurangannya, menurut saya hanya satu. Begitu cerita bab kita di-up, kita tidak bisa mengeditnya lagi. Nah, jadi pastikan sebelum kalian kirim babnya ke editor, kalian sudah mengeditnya sendiri sehingga tidak ada typo dan kesalahan kecil lainnya yang cukup mengganggu mata. Oke, sekian review singkat dari saya soal aplikasi Cabaca. Nanti kita akan ketemu lagi di review-review selanjutnya. Dan silakan komen di bawah review aplikasi atau film atau cerita horor apa yang ingin kalian saya review. Karena di sini bukan hanya aplikasi kepenulisan, saya juga mereview cerita horor dan film horor. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.